Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama At-Taqi Ruqyah Center dan saya Nandang Burhanuddin. Sahabat yang berbahagia, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga dari segala bencana, malapetaka, bahaya, penyakit maupun apapun yang membahayakan kita. Kita bersolawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat beliau yang dipilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah sihir. Dan kali ini temanya sangat menarik, yaitu adalah 4 cara menyingkirkan sihir dari tubuh kita dan rumah kita. Fokus kita kali ini adalah dari tubuh. Sahabat yang berbahagia, seperti kita pahami, dan Jumat yang lalu, atau kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, kami melakukan ruqyah terhadap beberapa siswa atau seluruh siswa di sekolah SMP ITN Santladan, dan kami menemukan 13 siswi yang terindikasi kerasukan jin. Kemudian ada 1 guru yang sangat parah, dan ini sesuai relevan dengan pembahasan kita di pembahasan sebelumnya maupun pada hari ini, bahwa sihir itu ada 4 jenis. Ya. Sihir yang pertama adalah sihir ma'kul, sihir yang masuk melalui pencernaan, organ, alat tubuh untuk makan, atau melalui alat yang dihisap, atau alat yang disuntikkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya misalkan kemarin ketika berdialog dengan siswi yang betul-betul terpengaruh dahsyat dengan efek sihir, ketika ditanya berdialog, salah satu jawabannya adalah pernah meminum air jampi, dalam tanda petik, dari orang pintar yang tidak bertanggung jawab, yang konon katanya diperuntukkan untuk wikoyah, untuk penjagaan. Tapi akhirnya ini ternyata mendatangkan jin ke dalam tubuh. Dan ini perlu segera diterapi, diruqyah secara intensif dan berkelanjutan. Nah, tetapi kita kemarin sudah membahas juga bahwa ruqyah itu tidak akan berfungsi apa-apa kalau dampak sihirnya itu, efek sihirnya itu tidak kita hilangkan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika pernah memasukkan, menghisap, atau menyuntikkan sesuatu apapun yang itu sudah ada jampi-jampi atau unsur-unsur sihir, maka dalam Islam dianjurkan kita untuk rajin, selain meruqyah juga dianjurkan meminum herbal-herbal yang sudah diruqyah. Salah satunya adalah herbal jati Cina, ya, daun jati Cina atau teh jati Cina, yang istilah nabinya itu adalah disebutkan dengan as-sana al-makki, ya, as-sana al-makki. Rasulullah SAW pernah dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani bahwa beliau bersabda, alaikum bis-sana was-sanun. Kalian harus konsisten meminum 2 jenis herbal, yaitu adalah daun jati Cina. Silahkan nanti sahabat kalau ada istilah lain yang relevan yang biasa kita gunakan dalam kearifan lokal, disampaikan di channel YouTube ini di kolom komentar. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya, caranya itu kita sediakan air 0,5 liter, kemudian direbus. Tapi sebelumnya dibacakan dulu ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyahnya ada di mushaf sesuai dengan jenis penyakitnya. Lalu kemudian didinginkan terlebih dahulu, ya.
didinginkan terlebih dahulu sampai dingin. Malah dianjurkan lebih bagus lagi kalau air yang sudah dibacakan air ruqyah kemudian direbus, ditambah dengan daun jati Cina itu, kemudian disimpan dulu semalam, baru besoknya diminum di pagi hari sebelum gosok gigi. Jika muncul rasa sakit, diare atau muntah, ulangi lagi, ya, diulangi lagi hingga tidak terasa sakit dari pengaruh sihir itu tadi. Nah, sahabat yang berbahagia, kemudian air yang direbus tadi selama 5 menit ini, ya, kita simpan tadi sampai di malam hari, dilanjutkan untuk yang kedua kali, ya, tunggu lagi, dan begitu selanjutnya. Berapa kali kah? Catatannya itu sampai tidak lagi merasakan mual. Artinya pengaruh sihir itu keluar bisa lewat diare, ya, bisa lewat mohon maaf buang hajat besar maupun buang hajat kecil, atau melalui keringat. Dan tentu ini sangat mudah, ya. Daun jati Cina saya pikir sekarang sudah banyak herbal yang menjual itu, dan direbus dulu seperti teh seperti biasa, ya, tunggu 20 menit sampai dingin. Bagusnya diminum di keesokan hari. Kalau mau dalam kondisi panas juga tidak ada masalah, tapi sebelumnya air itu dibacakan ayat-ayat ruqyah terlebih dahulu. Ini untuk sihir melalui media yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian sahabat yang berbahagia, yang kedua ada sihir yang disimpan. Artinya sihir yang maudhu, ya, sihir yang disimpan dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya berupa susuk jampi pengasih dalam tubuh, bisa di paha, bisa di pantat, bisa di kaki, bisa di mata, dan ini jelas pengaruh sihir. Makanya ya mohon maaf, saya bertemu dengan beberapa orang tua yang kemudian diruqyah muncul serpihan-serpihan, keluar serpihan-serpihan berbentuk logam. Ternyata setelah dilihat, ya, ternyata itu adalah susuk, jampi pengasih dan sebagainya. Cara mengobatinya, menghilangkan itu, ini harus dibantu dengan, selain diruqyah, harus dibantu dengan bekam. Ya, makanya ruqyah dan bekam ini satu kesatuan. Bekam di titik-titik di mana kita pasien atau kita sendiri mengeluhkan sakit, atau di titik mana yang tubuh itu merasa lemah. Nah, setelah dibekam, diruqyah selama 20-30 menit. Nah, ini ruqyah dan bekam tentu akan efektif, efisien, dan mohon maaf akan berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk sihir yang disusukkan, ya. Kemudian yang ketiga ada sihir yang disentuh, ya, almas, dan ada sihir yang kena injak kaki kita. Ya, misalkan mohon maaf ada orang yang iri dengki dengan kita. Mohon maaf, dulu saya pernah waktu sanawiyah, SD, saya pernah ngaji kepada satu orang kiai, dan pernah diajarkan cara beberapa ilmu laduni dalam tanda petik dengan jampe-jampe tertentu. Dan salah satunya adalah kalau mau memudaratkan orang, ya, dicari titik turun air, ya, genting turun airnya kemana, ya, di situ nanti disimpan rambut, pakaian bekas, atau baju yang pernah digunakan oleh orang yang mau kita targetkan. Tapi saya tidak pernah melakukan itu karena saya tidak terlalu yakin kalau ilmu itu digunakan untuk memudaratkan orang. Akhirnya saya sendiri tidak pernah melakukan, dan alhamdulillah lanjut ke pesantren yang sangat anti dengan itu. Nah, tetapi kalau memang ada, dan ini faktanya ada, misalkan kena injak kita atau kena sentuh kita, maka caranya adalah selain baca ayat ruqyah, dibantu dengan bekam di titik-titik sakit tadi, kemudian mandi dengan air yang sudah diruqyah,
dan dibantu juga dengan minyak zaitun yang sudah diruqyah. Nah, ini yang ketiga, sehingga ini akan membantu kita bugar dan tegar. Yang keempat, ya, ada sihir yang dikirim, sihir yang digerakkan dari jarak jauh pakai remote sihir. Jadi remote kontrolnya itu pakai remote kontrol sihir. Ini melalui para kahanin, orang dukun-dukun yang di seluruh dunia banyak, di negara-negara Arab juga banyak, di kita apalagi. Jadi sihir yang dikirimkan melalui jarak jauh, bisa dengan rambut, bisa dengan pakaian, bulu, ya, atau buhul-buhul, ya, yang kemudian disimpan di kuburan, disimpan di pepohonan, disimpan di sumur, disimpan di padang pasir, disimpan di pantai, disimpan di tempat-tempat yang dalam tanda petik penuh dengan klinik, ya. Nah, cara untuk mematikan pengaruh sihir ini tentu yang utama adalah dibacakan ayat-ayat khusus sesuai dengan jenis sihirnya. Kalau dari nanti akan saya sampaikan, kalau dari kuburan ayat apa yang dibaca, kalau ayat ini, kalau sihir itu disimpan di mana, titik mana, ayat apa yang dibaca. Kemudian dibacakan di air, ya, atau ditulis, ya, di titik-titik di mana sihir itu disimpan, ya. Tetapi juga kita catatan tidak perlu mencari tempat diletakkan sihir itu. Kawan saya, Ustadz Dudi, itu pernah berhadapan dengan penyihir yang mengirimkan langsung, ya, jampi-jampi sihir. Dan kawan saya sendiri, seorang artis pencaksilat yang kemudian main di salah satu film global, ya, saya tidak akan menyebutkan filmnya, itu pernah membawa titipan sebuah paket yang dipaku, ya, dengan kayu, kemudian dia simpan di bawah dipan itu, ya, disimpan di rumah mertuanya. Tiap malam itu geduk, 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 ya. Setelah dilihat tidak ada apa-apa, baru disampaikan kepada muroki, para peruqyah, ada didatangi oleh 2 orang ustadz. Kemudian ternyata itu adalah isinya patung yang kemudian, mohon maaf ya, setelah diruqyah terjadi hal-hal aneh. Ketika itu dibuang, penyakitnya, pengaruh sihirnya mengenai kawan saya yang kemudian sakit kurang lebih 2 tahun, yang jago pakar silat itu kemudian menjadi tidak berdaya. Alhamdulillah sekarang sudah pulih lagi. Nah, saya sarankan ada 45 ayat untuk 45 jenis sihir. Tidak akan dirinci secara detail, tetapi nama-nama ayatnya saya sebutkan dan mungkin nanti ditampilkan. Bagusnya kita hafalkan kalau memang mau menghafalkan atau mau menghilangkan sihir. Pertama, kalau sihir itu ditempatkan di kuburan, baca surat Al-An'am ayat 123. Kalau itu di pepohonan, baca surat Al-An'am ayat 60. Kalau itu ada disimpan di buhul, di Toha ayat 26 sampai 28. Kalau itu disimpan di kunci, simbol kunci itu ada di Al-Anbiya ayat 30. Kalau kaitan dengan langkah kaki kita kena sihir, keinjak dan lain sebagainya, baca surat Shod ayat 42. Kalau kaitan di alat-alat vital atau di tempat kita berhubungan seks, maka itu di surat Al-A'raf ayat 22, surat At-Tariq ayat 5 dan 6. Kalau itu disimpan di Al-Mudassir, dibaca di mohon maaf, kalau itu disimpan di WC, maka baca surat Al-Mudassir ayat 3 sampai 5. Kemudian jika objek sihir itu terlalu kuat, ya, itu terlalu kuat pengaruhnya, Ustadz Dudi kawan saya itu yang insya Allah menjadi tim dari At-Taqi Ruqyah Center, itu memang dalam tanda petik, ya, setelah mengajak Islam, para jin yang dikirim itu gagal, malah dikirim lagi yang lebih kuat. Lalu saya menyarankan setelah pengalaman dari berbagai praktek ruqyah, itu ayat-ayat ruqyah dibaca harus 30 sampai 100 kali berlipat-lipat. Ini baru akan efektif,
kalau pengaruh sihir itu terlalu kuat. Sahabat yang berbahagia, ini 4 hal yang harus sama-sama kita perhatikan. Tapi pada prinsipnya mudah-mudahan kita terhindar dari pengaruh sihir. Tapi kalau ada pengaruh sihir yang menimpa diri kita, karena hidup kita ini saya yakin tidak selamanya mulus, rahayu, berkah, selamat. Akan tetapi kita juga akan menghadapi beberapa orang yang mendengki, maka hadapi dengan 4 cara menyingkirkan sihir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.